ini aku akan buat video kenapa PS harus cepat-cepat jadi EM ataupun affiliate marketer. Tapi sebelum itu, sebelum aku tunjukkan cara, aku mau kongsi sedikit dulu ya. Setiap apapun yang kita lakukan, kita mesti ada matlamat. Sebab kalau kita ada goal setting, kita buat saja, kita buat macam kita tidak buat serius. Bila kita tidak buat serius, maka dia akan menjadi lambat. Bila kita tidak buat serius, maka kita akan buat secara tidak sungguh-sungguh. Jadi supaya kita boleh buat dengan serius cepat capai matlamat kita mesti mau ada goal setting. Jadi dalam sesi video kali ini, aku akan tunjuk cara macam mana buat goal setting menjadi affiliate marketer selepas Anda menjadi PS. Jadi harap kamu ambil perhatian, dan kalau kamu tidak paham, lagi bagus kalau kamu boleh tengok ulang-ulang, dan kalau masih tidak paham juga, kamu boleh PM sama aku ya. Oke, kita akan teruskan videonya. Yang sebenarnya aku sudah sediakan 3 borang. Untuk memudahkan kerja kita, aku sudah bikin 3 borang. Sebab bagi aku, kalau kita tidak sediakan bahan-bahannya, kan kalau kita main ingat tuh, kita selalu lupa. Biasalah, manusia ini cepat pelupa kan. Sebab itu aku sediakan bahan supaya kita boleh rujuk bahan ini ataupun sebagai panduan kita untuk mencapai kita punya target. Yang pertama ialah aku sudah sediakan 1 borang ialah untuk buat senarai nama. Kenapa perlu ada borang untuk senarai nama? Sebab masalah kita selalunya bila kita sebut ya, kita share dengan kawan, kita terus terfikir siapa aku mau kasih ya, siapa aku mau share ya, seolah-olah kita macam tidak ada kawan. Sedangkan dalam handphone kita tuh kalau kita tengok kan berlambak kita punya kawan dalam handphone tuh, malah ada sampai 1000 lebih ya. Jadi kita lupa bahwa sebenarnya kita ada kawan, tapi kita selalu bagi alasan kita adalah kawan, data sama siapa kita mau bagi. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, maka apa kamu perlu buat ialah tulis nama kawan-kawan kamu ataupun prospek kamu yang potensi dulu kamu tulis di dalam borang senarai nama ini. Tulis, sebab inilah orang-orang yang bakal kamu akan hubungi ataupun bakal kamu PM untuk kongsikan barang baik ini. Itu pertama. Yang kedua, untuk PS. Bila sudah Anda capai PS, kamu mesti mau tahu apa lagi target seterusnya. Target seterusnya selepas PS jadi affiliate marketer. Macam mana mau capai affiliate marketer? Apa itu affiliate marketer? Apa untung jadi affiliate marketer? Ini yang akan kita bincang di sini, selain daripada cara macam mana untuk capai kita punya goal setting affiliate marketer ya. Yang ini pun aku sudah sediakan borang juga, yaitu matlamat affiliate marketer. Jadi kalau kamu nampak di sini, antara syaratnya untuk jadi affiliate marketer mesti ada 30 orang PS dalam kita punya rangkaian. Yang mana daripada 30 orang tuh 10 tuh harus direct dengan kita. Yang 20 tuh bergantunglah direct dengan kita kah ataupun tidak direct pun ada apa-apa juga. Yang penting direct kita 10 PS dan semua terkumpul ada 30 PS semua. Jadi di sini juga ada borang untuk kita letak kita punya senarai PS kita yang 10 orang gitu. Ya, tulis namanya, artinya kalau sudah capai 10 maka capai sudah target kamu. Tinggal kamu pastikan saja bahwa dalam grup kamu itu semua ada 30 PS. Jadi kita akan pilih seterusnya apa untungnya sebagai affiliate marketer. Kita akan paham dulu dia punya plan pemasaran ini Vingo. Bila kita status PS saja, dia ada sistem breakaway. Maksudnya breakaway itu ialah kalau kita PS dan downline kita ataupun bahkan kita upgrade dari shopper ke PS, maka dia akan breakaway. Breakaway itu maksudnya setiap kali rakan kita yang upgrade PS tadi itu ada buat pembelian, kita tidak akan dapat apa-apa. Itu dimaksudkan breakaway. Jadi kalau dipikir betul rugilah kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu apa kita perlu buat? Kita kena cepat-cepat fight jadi affiliate manager, marketer ataupun EM. Apa untungnya EM? Kita tengok pertama dulu EM. Kalau PS direct upgrade melalui kita akan dapat 100 ringgit one off bonus dia lah, imbalan dia. Kalau kita punya PS punya grup di bawah yang upgrade dari PS, maka kita punya PS itu akan dapat 50 ringgit dan kita dapat 50 ringgit. Sebetulnya cakap teranglah, kalau kita sebagai EM ini kita ada peluang untuk dapat passive income ya. Sebab itulah kelebihannya jadi affiliate marketer. Di sini kita akan nampak dalam gambar dari Raja ini, dalam sini ialah kelebihan sebagai affiliate marketer ialah direct sponsor. Upgrade PS kita akan dapat 100 ringgit, yang mana 50 itu akan direct masuk ke terus kita dapat, dan yang 50 itu dia akan masuk kemudian ya. Dan lepas itu kalau indirect shopper itu upgrade PS, maka kita akan dapat 50 ringgit, yang direct shopper itu akan dapat 50.
Jadi kalau indirect shopper upgrade PS dari grup EM kita, kalau ada EM sudah kan, dalam grup kita, rangkaian dalam grup EM itu kalau ada yang upgrade ke PS maka kita kasih 10 ringgit. Manakala total cashback pula kita boleh dapat 14%. Cashback ini lah pilihan produk daripada kita punya rangkaian 14%. Jadi di bawah ini ada aku ada buat gambar aja sebagai rujukan supaya senang kita rujuk, dan bukan itu saja, aku ada bikin sini satu strategi. Kalau kita fokus pada strategi ini, aku rasa kita tidak ada masalah untuk capai ini. Strategi meroket, aku panggilnya strategi meroket. Yaitu kita cuma perlu buat 3 langkah mudah saja. Langkah pertama, bulan pertama kita kena target untuk capai 10 PS dalam sebulan, yaitu direct dengan kita lah. Kan kalau boleh, kalau kita pikir betul sebenarnya 10 itu bukannya banyak pun kan, kita ada 1 bulan 30 hari. Kalau buat sungguh-sungguh sebenarnya tidak ada masalah nih. So langkah kedua yaitu masuk bulan kedua, kita bantu 10 PS kita tuh, bantu orang untuk mencapai 10 PS di bawah orang. Jadi kalau kita darab 10 kali 10 sudah ada 100 PS kan. Kalau kita cakap 50% siapapun yang capai, kita sudah ada 50 PS. Sebenarnya kita sudah capai EM secara tidak langsung ya. Macam aku sendiri, aku capai EM dalam tempo 2 bulan ya. So lepas tuh langkah ketiga, langkah bulan ketiga tuh kita punya direct PS, duplikasi bantu direct 10 PS nya. So maksudnya benda ini kita buat duplikasi saja. Kita aja cara yang paling simple, cara yang paling mudah. Sebelum ini video-video yang lepas aku sudah tunjuk cara ajar macam mana berkomunikasi dengan shopper supaya upgrade dengan PS. Lepas itu ada juga video yang aku buat macam mana mau selling ya. Lepas aku ada buat video juga macam mana cara mau upgrade, dan ada banyak lagi video-video yang aku sudah buat untuk kita punya penggunaan. Jadi kita mesti pandai menggunakan alat bantu ini untuk memudahkan kita punya perniagaan di situ. Sebab kalau kita main cakap saja memang bukan semua orang percaya. Jadi kita kena pandai pinjam kuasa, ataupun kita panggil dia borrow power, dan menggunakan alat-alat bantu yang sudah disediakan. Yang paling penting kena tengok, kena dengar, kena belajar, dan kena praktikan, termasuk duplikasi dalam rangkaian kita. Sebab Pinggo ini adalah satu perniagaan untuk masa depan. Masa depan perniagaan di Pinggo ini memang sangat-sangat cerah. Sebab dia apa? Sebab dia satu, dia masih baru masuk tahun. Kedua, potensi perniagaannya ini yaitu oleh karena dia di atas kalian, maka kita punya pasaran bukannya 1-2 juta ya, mungkin berkisar sampai 1 bilion akan datang. Buat masa ini kita ada 4 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Indonesia. Jadi kita sebagai orang yang di antara yang terawal dulu nih, kita buat tunggu-tunggu ya, buat tunggu-tunggu untuk bina database. Sebab semakin ramai database Anda, semakin kukuh Anda punya pendapatan. Jadi rasanya cukup untuk kali ini videoku. Nanti akan datang aku akan buat video lagi untuk kita semua. So itu saja, selamat berkongsi.